selama ini kita salah. Ternyata musuh terbesar produktivitas itu bukanlah rasa malas, melainkan rasa peduli. Kedengarannya memang aneh, tapi coba kita pikirin lagi. Ketika ingin posting sesuatu di sosmed, mungkin kita pernah memikirkannya terlalu lama hanya karena takut dijudge. Atau, ketika mau kasih ide pas rapat, mulut kita mendadak terkunci hanya karena takut ide kita dianggap aneh. Ironisnya, kita diajarkan untuk peduli, tapi kepedulian itulah yang membuat kita merasa hidup seperti bukan untuk diri sendiri. Sejak kecil, kita memang sudah diprogram untuk mengukur nilai berdasarkan standar orang lain, yang bahkan kadang nggak sejalan dengan tujuan kita sendiri. Kita diajarkan untuk terus memikirkan gimana penampilan kita di mata orang, apa yang mereka pikirin, atau gimana validasi mereka. Padahal jatah kepedulian kita itu terbatas. Setiap kali kita menghabiskannya untuk hal-hal sepele, maka jatah untuk mengerjakan hal penting jadi semakin sedikit. Akibatnya, fokus kita jadi pecah, tujuan hidup jadi kabur, dan kepercayaan diri jadi anjlok. Kita jadi ragu pada diri sendiri karena setiap langkah yang ingin ditapaki selalu dibayangi oleh rasa takut dengan apa kata orang. Lalu pertanyaannya, kenapa kita bisa peduli dengan penilaian orang? Kenapa rasa takut akan omongan mereka tuh terasa begitu kuat? Padahal secara logika kita juga tahu bahwa itu semua nggak relevan. Nah, jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari apa yang kita bayangkan. Ini semua berakar dari dua hal fundamental, yaitu sejarah evolusi dan setelan dasar psikologi. Secara evolusi, manusia bertahan hidup dengan cara berkelompok, baik dalam sebuah suku maupun komunitas. Mereka saling bergantung satu sama lain, misalnya untuk berburu, melindungi diri dari predator, atau menghadapi alam liar. Di zaman dulu sendiri sama dengan mati, karena di alam liar kita nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan diterima oleh kelompok. Oleh karena itu, nenek moyang kita dulu selalu mencoba untuk disenangi atau mencari validasi. Nah, kebutuhan akan persetujuan sosial atau disenangi oleh kelompok inilah yang tertanam di DNA kita sampai sekarang. Sisa-sisa pemikiran dari zaman purba masih tertanam di otak kita. Kita masih merasakan bahwa penolakan sosial itu rasanya menyakitkan, karena otak menganggapnya sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan hidup kita. Secara mendasar, kita punya dua kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk terhubung dan kebutuhan akan penerimaan. Kita peduli sama omongan orang karena itu cara kita menjaga hubungan, membangun kepercayaan, atau nunjukin empati. Ini adalah fondasi dari bermasyarakat. Jadi sebenarnya punya rasa peduli itu adalah hal yang wajar. Perasaan inilah yang bikin kita mau tolong-menolong, mematuhi norma sosial, dan nggak bertindak sesuka hati. Bayangin kalau semua orang nggak peduli antar sesama, bisa-bisa dunia ini langsung hancur, karena semua orang akan bertindak tanpa norma dan melanggar hak masing-masing. Jadi, ini merupakan hal yang wajar bagi kita sebagai manusia, hanya saja kita perlu mengontrolnya. Ketika kebutuhan akan validasi ini menjadi berlebihan, disitulah masalah dimulai. Kita nggak lagi sekedar pengen diterima di tongkrongan, tapi kita jadi haus akan persetujuan. Sampai-sampai kita mengorbankan kebahagiaan diri demi menyenangkan semua orang. Inilah yang bisa mengubah kita menjadi people pleaser. Seorang people pleaser itu rela mengorbankan kebutuhan, keinginan, bahkan nilai-nilai pribadi hanya demi menyenangkan orang lain. Keputusan yang diambil bukan lagi berdasarkan apa yang dianggap benar, melainkan berdasarkan apa yang diharapkan akan disukai orang. Lama-kelamaan, ketika kita terlalu sibuk mendahulukan kesenangan orang lain, kita nggak kenal lagi dengan diri sendiri. Contoh sederhananya, misalnya kita udah janji sama diri sendiri untuk pulang lebih awal ketika di tongkrongan. Mungkin buat istirahat atau ngerjain sesuatu yang lebih penting. Tapi karena rasa nggak enakan karena teman ngajak lanjut, jadi kita iyakan. Akhirnya prioritas kita jadi berantakan. Kita malah jadi capek akibat stres sendirian. Kita memang selamat dari anggapan orang yang nggak asik, tapi kita harus membayarnya dengan kesehatan mental dan waktu yang berharga. Nah, untuk mengatasi ini semua, kita perlu melatih sikap bodo amat. Bersikap bodo amat bukan berarti lari dari tanggung jawab atau menjadi orang yang nggak peduli pada semua hal. Nggak, bukan itu. Bodo amat adalah tentang fokus. Seni bersikap bodo amat adalah soal memutuskan apa yang layak mendapatkan perhatian dan mana yang enggak. Dan sebenarnya ini juga bukan hal yang rumit, ini cuma masalah prioritas saja. Jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, sebenarnya kita juga udah tahu kok apa yang sebenarnya berharga buat kita. Masalahnya, kita terus-terusan ngebiarin omongan orang menjadi distraksi. Nah, berikut step by step terkait gimana cara yang paling realistis untuk bersikap bodo amat. Ada 3 kenyataan pahit yang wajib kita terima.
Pertama, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Kita harus sadar bahwa kita nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Ini adalah hukum alam. Sebaik apapun atau sekeras apapun kita berusaha, pasti akan selalu ada orang yang nggak suka. Mau itu bikin konten edukasi, tetap aja ada yang bilang sok pinter. Mau bikin konten komedi, ada aja yang bilang garing. Bahkan ketika kita diam pun, tetap bakal ada aja yang bilang sombong. Nah, ketika kita menerima fakta bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua orang, maka secara perlahan, beban di pundak kita akan langsung terasa ringan. Kedua, jangan dengerin semua pendapat orang. Kita harus sadar bahwa orang yang paling mengenal diri kita adalah kita sendiri. Opini orang lain tentang hidup kita itu ibaratnya kayak opini orang awam terhadap gimana cara kerja mesin pesawat. Mereka cuma melihat dari luar lalu berspekulasi. Tapi mereka nggak tahu detail teknisnya, perjuangannya, atau semua proses di baliknya. Dan kalau kata Panji, internet penuh dengan pendapat. Internet penuh dengan komentar. Internet penuh dengan opini. Dan internet penuh dengan kritik juga masukan. Cuman kalau lu dengerin semuanya, gue jamin lu akan pusing, paling parahnya lu stres, lebih parah lagi depresi, dan ujung-ujungnya adalah lu jadi tidak melakukan apa-apa karena lu bingung. ketiga, hidup ini penuh masalah. Hidup ini pada dasarnya merupakan serangkaian masalah yang nggak ada habisnya. Masalah kita nggak akan pernah benar-benar menghilang, paling cuma ganti bentuk atau naik level aja. Misalnya pas masih sekolah dulu mungkin masalah kita hanya sebatas PR matematika. Tapi sekarang masalahnya udah upgrade lebih tinggi, misalnya masalah pekerjaan atau cicilan. Nah, untuk menghadapi masalah ini, kita bisa mulai dari cara yang paling klasik, yaitu menghadapinya satu persatu. Ketika ada masalah, kita cenderung lari karena takut atau nggak yakin bisa menyelesaikannya. Padahal ketika kita menghindar, itu justru menciptakan masalah baru, yaitu rasa cemas dan takut akan masalah tadi. Jadi ketika kita terus menghindar, itu sama aja kayak kita terus memupuk rasa cemas sampai akhirnya melahirkan masalah baru. Dalam hidup, kita harus sadar bahwa ada hal yang berada di dalam dan di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, tapi kita bisa mengontrol cara kita meresponnya. Di awal usia 20-an, kita memang cenderung merasa kalau semua hal itu penting. Pendapat orang lain itu penting, tren terbaru itu penting, gosip artis itu penting. Pokoknya, semua hal harus kita peduliin. Tapi seiring beranjak dewasa, kita mulai dilatih untuk pilih-pilih. Ini ada kaitannya dengan konsep yang disebut sebagai decision fatigue atau kelelahan dalam mengambil keputusan. Otak kita itu setiap harinya punya kapasitas energi yang terbatas. Jadi ketika energi itu sudah habis untuk memikirkan hal-hal remeh, kita jadi nggak punya tenaga lagi untuk fokus pada hal-hal besar. Konsep ini dipraktikkan langsung oleh beberapa tokoh paling sukses di dunia. Misalnya Mark Zuckerberg dan mendiang Steve Jobs. Mereka ini punya satu kesamaan, yaitu suka menggunakan jenis pakaian yang sama persis. Mereka bukan nggak peduli soal penampilan, melainkan karena mereka memang sengaja melakukannya. Mereka suka menggunakan seragam yang sama karena ingin mengurangi jumlah keputusan yang mereka ambil. Dengan menghemat energi dari menghindari mengambil keputusan kecil, mereka jadi bisa mengalokasikan seluruh kapasitas otak untuk membuat keputusan-keputusan besar yang pada akhirnya mengubah dunia. Sekarang kita hidup di zaman yang terobsesi dengan hal-hal luar biasa. Misalnya menggunakan HP dari brand ternama, kerja di perusahaan multinasional, atau liburan keliling dunia. Seolah-olah kebahagiaan itu identik dengan pencapaian-pencapaian besar dan spektakuler. Sayangnya, media sosial memperparah ini. Kita terus-menerus disuguhi sama highlight-highlight kehidupan orang yang terkesan begitu istimewa, yang pada akhirnya menciptakan budaya kompetisi dan perbandingan tiada henti. Akibatnya, kita sering lupa bahwa sumber kebahagiaan itu seringkali tersembunyi di momen-momen kecil yang kita anggap biasa. Misalnya secangkir kopi di pagi hari, ngobrol ngalor ngidul sama sahabat lama, atau sekedar makan Indomie kuah. Yang harus kita pahami di sini adalah kebahagiaan dan kesuksesan itu nggak harus selalu berupa pesta. Kita punya hak penuh untuk mendefinisikan standar kebahagiaan dan kesuksesan kita sendiri. Ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa kebahagiaan dari pencapaian besar, misalnya dari menang lotre atau mendapatkan promosi jabatan, itu cenderung cepat pudar. Setelah euforianya selesai, level kebahagiaan mereka akan kembali ke titik awal. Sebaliknya, kebahagiaan yang bersumber dari hal-hal kecil yang konsisten, itu cenderung lebih stabil dan tahan lama. Ada kutipan menarik dari buku ini yang isinya hanya karena sesuatu terlihat sederhana, bukan berarti itu nggak berguna. Mungkin hal-hal itu terasa biasa karena memang itulah yang berharga.
Baik itu keluarga, kesehatan, maupun hubungan antar sesama manusia, semua itu memang terlihat biasa aja, sampai akhirnya kita sadar setelah kehilangan mereka. Pada akhirnya, hidup ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jangan sampai kekhawatiran akan pikiran orang lain malah memenjara diri kita sendiri. Jatah kepedulian kita itu terbatas. Jadi, berhentilah buang-buang energi untuk hal yang nggak penting. Ini bukan egois, tapi realistis. Ibaratnya kayak gini, anggap aja kita lagi beres-beres lemari yang udah sesak. Ketika kita menyingkirkan semua baju yang udah nggak dipakai, kita akhirnya bisa melihat baju-baju bagus yang beneran kita suka. Nah, pikiran kita juga sama. Jika kita berani untuk mengosongkan kepala dari tumpukan rasa khawatir yang nggak berguna, kita bakal kaget ketika menemukan ada banyak ruang kosong yang bisa kita isi dengan hal-hal berharga. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.